sekali. Oke, semoga teman-teman Kripto KG diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Keren sekali. Oke, sekarang Bitcoin dalam waktu 4 jam ini dia ketahan di MA 10 teman-teman. Dia nggak bisa breakout dari MA 10, dia nggak bisa tembus dari MA 30 ke 24.300 ya, mungkin belum bisa ke situ. Ya seperti yang aku bilang tadi, kalau Bitcoin ini nggak bisa breakout ke atas, nggak bisa naik ke atas lagi, tetap ketahan, mungkin dia akan turun teman-teman. Dia akan melanjutkan koreksinya. Kalau dia nggak bisa breakout atau naik ya teman-teman gitu. Dia akan melanjutkan penurunan ke yang aku tadi bilang ke MA 30 dalam waktu 1 hari. Dia akan ke 23.300-an, 23.200 lebih lah, 23.300 lah, 23.300-an ke situ ya teman-teman. Dia akan mampir ke MA 30 ke 23.300 itu kalau menurut aku. Dan kepengenannya aku dari situ dia langsung balik arah, dia naik gitu kan, dia mantul dia melewati MA5 gitu kan, melewati MA5 ke 24.400-an gitu. Dari situ dia koreksi sedikit, terus dia naik lagi ke 25 gitu. Itu maunya aku teman-teman, yang mudah-mudahan Bitcoin sesuai dengan apa yang kita inginin. Jangan cuman yang aku sedikit tidak mau gitu ya, kalau Bitcoin itu jebol dari MA 30 teman-teman. Kalau dia jebol dari MA 30 dari 23.300 dia jebol, dia berarti akan mampir ke MA 60 teman-teman. Dia berarti ada di 21.300. Nah, dari situ Bitcoin akan ke 21.000 kalau memangnya MA 30 ini jebol gitu. Kalau MA 30 ini bisa nahan Bitcoin di sini dan lanjut mantul ke atas, nah Bitcoin akan naik ke atas teman-teman gitu ya. Jangan sampai Bitcoin ada di 21.300 terus dia mantul sedikit, terus dia nanti tuh nggak bisa breakout jauh, dia bakal turun teman-teman ke 20.000. Nah itu yang kita semua belum mau, karena untuk mencapai ke titik sekarang 25.000 kan itu mesti ada perjuangan kan gitu dari Bitcoin lumayan. Nah kesini kalau misalkan kalau dia turun lagi ke 20.000, ke 20.500 atau 20.400 kan perjuangannya kita untuk naik ke atas lagi lumayan teman-teman ya. Mudah-mudahan Bitcoin nggak sampai ke situ. Bitcoin hanya menyentuh ke MA 30 terus dia mantul naik ke atas gitu. Amin. Mudah-mudahan seperti itu teman-teman. Teman-teman kalau yang mau cicil di titik support seperti yang aku bilang. Kalau titik support itu nggak tembus, di MA 5 ini nggak tembus, dia otomatis pasti akan mampir ke MA 30. Itu menurut aku teman-teman. Di MA 30 teman-teman bisa cicil sedikit di angka 23.300. Karena biasanya dari situ dia akan mantul. Kita jaga-jaga kalau itu jebol nanti dia akan ke sini ke 21.000 teman-teman. Oke. Mungkin dari Bitcoin segitu ya. Selalu baik di titik support teman-teman. Sekarang kita akan ke koin yang lagi keren. Ini dia koinnya, Floki Inu. Oke, Floki Inu ini ada informasi dia lagi ngelawan arah terus sih gitu ya. Dia lagi ngelawan arah terus karena coba kita lihat chartnya. Kalau misalnya Bitcoin itu koreksi, dia mungkin akan juga koreksi teman-teman, ikut agak koreksi walaupun lagi hype, tapi dia akan ketahan di titik support dalam jangka waktu sehari ya teman-teman. Dia akan ketahan di MA 30 teman-teman. Di sini di 32. Mungkin dia bisa ke 32 atau di atasnya lah. Dikembali ke 38 atau 37 ya, di 0,5 lebih. Itu kalau Bitcoinnya koreksi jauh.
Kalau misalnya Bitcoin yang ngedukung karena memang Floki ini lagi hype-nya lagi bagus, promosinya lagi bagus, dia akan cukup hanya koreksi paling di garis MA ini ya sedikit, paling ke 46-an, terus dia bisa naik lagi. Itu kalau menurut aku ya teman-teman, karena Floki ini sedang ada event besar, terus juga ada listing market juga gitu. Sekarang juga kan kalau menurut aku dia listing juga di market besar sekarang teman-teman, gitu ya. Ya mudah-mudahan listing di market besar dia naik gitu ya, mudah-mudahan Bitcoinnya pun bisa mantul dan ngedukung dari Floki ini. Kalau misalkan nggak bisa ngedukung ya dia akan balik lagi ke 0,5 rupiah teman-teman, bahkan bisa ke sini ke MA, mampir dulu dia ke MA 30 di 32 ya, sama 0,5 rupiahan lah segitu. Di segitu ya teman-teman. Kalau untuk Floki gitu kita lihat tren Bitcoinnya misalkan dia nggak bisa jebol tadi ya, Floki juga walaupun lagi ada event nggak akan terlalu kenceng banget naiknya gitu. Tapi ini udah bagus, dia tetap ketahan di MA 10, dia belum jebol di MA 10 teman-teman. Kalau teman-teman mau nambah koleksi ya kan untuk Floki, tetap aku saranin teman-teman nunggu dia turun dulu teman-teman. Karena di sini itu walaupun udah agak koreksi tapi dia itu belum jebol MA 5 belum jebol ya kan, MA 10 belum jebol dalam waktu 1 hari. Berarti kan dia masih ketahan tuh di garis MA gitu. Itu belum bisa membuktikan Floki masih turun. Bahkan kalau nggak bisa jebol, Floki mungkin ada kemungkinan akan naik teman-teman. Kalau ini nggak bisa jebol, Floki ada kemungkinan naik gitu. Nah kan tetap dia itu belum mampir ke MA di dalam waktu 4 jam. Dia belum mampir di MA 60 ya kan, masih ketahan di MA 5 sama MA 10. Kalau misalnya ini dia bisa tembus di MA dalam waktu 4 jam tembus, dia ada kemungkinan Floki akan naik teman-teman. Ada kemungkinan ini Floki akan naik gitu. Apalagi kalau Bitcoinnya juga mantul sedikit, Floki akan naik, akan melewati garis MA 5 dan MA 10. Itu kalau menurut aku teman-teman. Jadi di sini kalau untuk jangka panjang teman-teman masih bisa tetap koleksi untuk Floki ini gitu, karena memang kan Floki ini sekarang aja baru mau listing, ada informasi listing di layar besar tapi bukan Binance dan Coinbase gitu. Kalau nggak salah di Bybit dia listing sekarang teman-teman. Cuma nanti kita lihat infonya. Nah itu kalau menurut aku ya teman-teman. Nah jadi teman-teman kalau nanti mau buy, kalau untuk jangka panjang semua worth it karena masih murah. Kalau menurut aku ini belum Rp1 gitu. Cuman kalau mau nunggu dia koreksi lagi, nunggu kita lihat Bitcoinnya nggak bisa breakout ke atas, tadi yang aku bilang dia akan turun, Floki juga pasti walaupun naik tidak akan kencang banget naiknya, dia pasti akan tetap ikut juga gitu, karena induknya lagi digoreng misalnya, Bitcoinnya lagi turun dulu atau koreksi dulu sedikit gitu. Tapi kalau untuk jangka panjang ini worth it menurut aku. Oke teman-teman. Jadi begitu, kalau teman-teman mau beli, tunggu dia turun koreksi. Aku selalu nyaranin seperti itu. Karena memang ada kemungkinan bisa turun. Tapi kalau MA ini 5 dan MA 10 ini jebol, dia naik teman-teman. Kalau MA 10 sama MA 5 jebol ke atas, maksudnya jebol ke atas, dia naik gitu. Dia akan naik. Sekarang dia masih ketahan di MA 5 sama MA 10. Dia belum bisa keluar dari tekanan MA 5 dan MA 10 teman-teman. Jadi begitu untuk Floki teman-teman. Kalau yang mau buy teman-teman bisa tunggu dia koreksi. Aku selalu bilang tunggu koreksi karena nggak mungkin koin itu selalu naik, pasti dia koreksi. Dan kalau koreksi tunggu di titik support. Teman-teman tinggal ini titik supportnya misalnya di MA ini nih, aku nih di MA 30, udah teman-teman di MA 30 misalnya di harga
0,6 misalnya, 0,6 rupiah udah di situ gitu. Dari situ dia misalkan mantul cicil sedikit kan ya. Kalau pengen maksimal ya udah tadi di MA di atas garis MA 30 gitu, 32 0,32 35 0,5 rupiah lah di situ, 0,5 rupiahan kurang lebih itu udah aman menurut aku. Karena peloki kalau balik lagi ke sini ke MA 60 di 20 di 3 rupiah ya, 3 rupiah atau 4 rupiahan 3 rupiahan lah, 3 rupiahan 0,3 rupiah gitu. 0,3 rupiah kayaknya bisa mungkin terjadi, tapi kalau lagi hype begini kayaknya enggak deh kalau menurut aku. Dia akan paling jauh-jauh ke 0,5 rupiah. Itu menurut aku ya teman-teman. Jadi selalu buy di titik support, selalu buy di tempat kalau koin itu lagi koreksi. Oke, teman-teman, coba kita lihat ke Twitternya ya. Itu untuk technical Floki aku udah sebutin. Sekarang kita lihat infonya. Oke. Oke teman-teman, ini 56 menit yang lalu aku udah bilang tadi Floki akan listing di tier besar. Menurut aku ini Bybit tier besar, malah kalau dari CoinGecko ini dia masuk peringkat 10 besar, jadi hitungannya tier 1 ya. Oke, aku akan bacakan. Pertukaran derivatif kripto populer Bybit telah mengaktifkan Floki forfeiture di bursa mereka dengan repeat hingga 12,5 kali. Ini adalah langkah utama yang semakin melegitimasi Floki dan menunjukkan bahwa pemain industri utama terus menganggapnya sebagai aset yang matang. Nah, berarti di Bybit ini Floki ini listing future-nya teman-teman dengan kelipatan 12,5 kali ya. Jadi di Bybit ini nanti Floki teman-teman bisa main future. Oke teman-teman, listing future-nya maksudnya di ini ya ditambahin ini. Karena ini Bybit udah begini keren sekali kalau menurut aku buat Floki teman-teman ya. Itu informasinya. Nah, terus 58 menit ya udah seperti itu. Ini Dexto yang kemarin ya. Oke. 4 jam juga sama dari Facebook ya. Ini kita baca nih 4 jam yang lalu apa. Floki Viking mengambil alih Facebook dengan 1,79 miliar pengguna harian. Facebook adalah situs web ketiga yang paling banyak dikunjungi di dunia. Silahkan bergabung saat kami melanjutkan ekspansi Viking kami. Nah kan, memang bagus banget Floki itu. Sekarang juga dia di Bybit sudah nambah untuk future-nya, ya kan. Terus juga dia masih eventnya masih berjalan ya, mudah-mudahan ke 1 rupiah lagi lebih cepat gitu menurut aku ya, mudah-mudahan Bitcoinnya juga ngedukung ya. Mungkin itu aja dari Floki teman-teman. Jadi kalau teman-teman ingin serok, aku udah bilang seperti apa. Tapi dior dulu, ini bukan ajakan investasi. Teman-teman harus riset benar-benar ini layak atau enggak buat teman-teman. Kalau seandainya layak, teman-teman yakin ya udah buy. Oke, mungkin itu aja. Salam untuk teman-teman Kripto KG. Selamat beristirahat, selamat enjoy, berbahagia.